Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setiap orang menginginkan kebahagiaan. Meskipun sudut pandang setiap orang tentang masalah kebahagiaan ini berbeda-beda. Sebagian menganggap bahwasanya kebahagiaan itu diperoleh ketika seorang mendapatkan harta yang banyak, memiliki kekayaan, sehingga dia mencurahkan waktunya, perhatiannya, pemikirannya untuk mendapatkan harta. Siang dan malam dia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Akan tetapi ternyata setelah dia memiliki kebahagiaan tersebut, setelah dia memiliki harta yang banyak tersebut, dia juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Banyak di antara manusia yang memiliki sudut pandang seperti ini. Rasulullah SAW menyebutkan, sekiranya manusia diberikan satu lembah emas, maka dia menginginkan lagi lembah yang kedua. Kalau diberikan lembah yang kedua, maka dia menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang menghentikan kerakusannya terhadap perkara dunia kecuali tanah. Kecuali setelah dia meninggal dunia, dia mendapatkan harta tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Sebagian lagi menganggap bahwasanya kebahagiaan itu ketika dia memiliki jabatan yang tinggi, sehingga dia berusaha untuk bagaimana bisa mendapatkan jabatan tersebut. Akan tetapi setelah dia mendapatkan jabatan, dia juga tidak kunjung mendapatkan kebahagiaan. Sebagian lagi menganggap bahwasanya kebahagiaan didapatkan ketika menjadi orang yang terkenal, sehingga berbagai macam upaya dia lakukan sehingga bisa menjadi orang yang terkenal. Namun setelah dia terkenal, dia juga tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu, dalam masalah kebahagiaan ini kita harus memiliki sudut pandang yang benar, sesuai apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu faktor yang menyebabkan kebahagiaan hidup bagi kita. Dan memang ini kita diperintahkan untuk mencarinya. Itu sebabnya disebutkan dalam hadis bahwa doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aktsara du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesungguhnya doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari asap neraka. Maka di sini agama kita memerintahkan kita meminta kepada Allah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka kebahagiaan hidup tersebut ditempuh dengan melalui agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membahagiakan kehidupan kita di akhirat, maka itu juga yang akan membahagiakan kita di dunia. Maka barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia, maka hendaklah dia menyempuh cara yang bisa membahagiakan dia di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah
bersenang-senanglah dengannya, ya, ambillah manfaat darinya. Ya, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Rasulullah SAW menyebutkan halaquz dzikr, majelis yang dimana di dalamnya diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ilmu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan surga. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka menuntut ilmu, jalan menuju surga. Yeah. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, maka hendaklah dia mempelajari agama Allah, memahaminya, ya, mengamalkannya, maka itu akan melahirkan kebahagiaan di dalam dirinya. Ya, ketika dia mengamalkan agama Allah, maka tumbuh kebahagiaan di dalam diri kita. Ya. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, sesungguhnya di dunia ada surga. Ya, barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, ya, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Ketika beliau ditanya apakah surga dunia itu, maka beliau mengatakan kenikmatan ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang merasakan kenikmatan. Ya, ketika dia melakukan sholat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dia mendapatkan kebahagiaan. Ya, maka inilah surga dunia. Dan bagi orang yang mendapatkan surga dunia, maka tidak ada perkara, ya, yang menjadi permasalahan baginya. Ya, tidak ada perkara yang menyulitkan dirinya. Ya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau diintimidasi oleh penguasa di zamannya, ya, mendapatkan tekanan oleh penguasa di zamannya, maka Ibnu Taimiyah mengatakan apapun yang ingin dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, ya, sesungguhnya, ya, di dalam hatiku ada surga. Ya, di dalam hatiku ada surga. Ya, kalau dia memenjarakan saya, maka ada kesempatan saya untuk, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada orang yang mengganggu. Kalau dia membuang saya ke tempat yang jauh, maka saya menganggapnya tamasya. Ya, saya menganggapnya rekreasi. Ya, mudah-mudahan di tempat tersebut ada orang yang ingin, ya, yang mau mendengarkan, ya, dakwah. Ya, kalau dia membunuh saya, mudah-mudahan itu bernilai syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka demikianlah orang yang, ya, sudah merasakan kenikmatan di dalam hatinya, merasakan surganya dunia. Ya, tidak ada perkara yang berat baginya. Ya, dia merasakan bahwa semua permasalahan tersebut rasa ringan, ya, sehingga, ya, mereka bisa melalui kehidupan ini dengan kebahagiaan. Ya, sehingga ketika dia mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, maka dia juga akan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia ini, ya, sebelum kita mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat dan menjauhkan kita dari asap, ya, api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.